Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Nah bapak ibu, di video kali ini, saat ini ramai di media sosial para guru terkait pernyataan dari Pak Menteri Agama, Pak Nasaruddin Umar, yang potongan videonya viral di mana-mana. Sebelumnya kita cek seperti apa video yang beredar, lalu seperti apa video klarifikasi dari Menteri Agama. Mari kita simak sama-sama video yang beredar. Menjadi seorang guru itu mulia sekali, ya. Halalan thayyibah, ya. Rezekinya itu, insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang, sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang, ya. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Ya, tetapi insya Allah pekerjaan yang paling mulia itu adalah memintarkan orang yang bodoh, itu amal jariah. Tadi Bapak Ibu, pernyataan dari Pak Menteri kemudian viral ya di mana-mana, dan perlu dipahami bahwa Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar itu sudah klarifikasi dan juga menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan tersebut. Bahkan beliau menyampaikan bahwa bukan maksud dari beliau untuk merendahkan profesi guru, tapi melalui Kementerian Agama beliau justru komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Mari kita simak klarifikasi dan permohonan maaf dari Pak Nasaruddin Umar. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Justru sebaliknya, saya ingin menegaskan bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia, seperti yang saya sampaikan. Karena dengan ketulusan hati mereka itu generasi bangsa ditempa. Saya sendiri adalah seorang guru, bapak saya juga seorang guru SD. Puluhan tahun hidup saya abdikan diri sebagai guru, mendidik, ya, di madrasah, di pondok, dan di mahasiswa, menulis dan membimbing. Karena itu saya sangat memahami bahwa di balik kemuliaan profesi itu, guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya, pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Tahun ini ada kenaikan tunjangan profesi bagi 227.147 guru non-PNS sebesar Rp500.000 per bulan. Tunjangan yang semula hanya 1,5 juta rupiah per bulan menjadi 2 juta rupiah. Hari ini lebih dari 102.000 guru madrasah dan guru pendidikan agama mulai mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Kalau dijumlahkan secara keseluruhan, ada 206.411 guru madrasah dan guru pendidikan agama yang mengikuti PPG tahun ini. Padahal tahun 2024 hanya 29.933 guru. Artinya ada kenaikan 700% dibandingkan tahun lalu. Semua ini adalah bentuk perhatian negara untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Karena PPG itu menjadi syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Kementerian Agama dalam 3 tahun terakhir ini juga telah mengangkat sekitar 52.000 guru honorer sebagai P3K ya kan. Ya. Bagi saya, guru bukan hanya pekerjaan, tetapi panggilan jiwa. Dan karena kemuliaannya itulah negara wajib hadir untuk memperhatikan kesejahteraannya. Mari kita bersama menjaga martabat guru, sebab dari tangan mereka ya, masa depan bangsa insya Allah lahir dan tumbuh. Jadi potongan video yang beredar Bapak Ibu memang di satu sisi ini bisa menimbulkan multitafsir Bapak Ibu. Ada yang menanggapinya positif dan tidak sedikit yang kemudian menanggapinya negatif. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu perlu dipahami, jangan sampai Bapak Ibu jangan mudah terprovokasi. Sekali lagi jangan mudah terprovokasi, dan sekali lagi jangan mudah terprovokasi Bapak Ibu. Saat ini bangsa kita, negara kita sedang menghadapi berbagai tantangan untuk tumbuh menjadi negara yang maju Bapak Ibu. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik adalah tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang beredar Bapak Ibu.
Mungkin alangkah baiknya kita tidak sekedar memahami atau membaca teks, tapi juga kita membaca konteks dari setiap peristiwa yang ada Bapak Ibu, supaya kita tidak mudah lagi-lagi terprovokasi. Selain secara langsung ya melalui website resmi dari Kementerian Agama Bapak Ibu, ini juga sudah disampaikan secara tertulis permohonan maaf dari Pak Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar, sekaligus mengklarifikasi bahwa beliau menyatakan saya menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan guru. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada niat sedikit pun untuk merendahkan profesi guru. Dan seperti apa komitmen negara melalui Kementerian Agama untuk guru ya, Menteri Agama menegaskan bahwa pemerintah khususnya melalui Kementerian Agama terus berkomitmen menghadirkan langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Berbagai langkah nyata dilakukan. Misalnya Bapak Ibu, tahun ini sebanyak 227.147 guru non-ASN itu menerima kenaikan tunjangan profesi. Ya, sama dengan di naungan Kementerian Pendidikan juga Bapak Ibu ya, yang tadinya 1,5 juta per bulan itu menjadi 2 juta per bulan. Nah, tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada peningkatan kompetensi. Saat ini ada lebih dari 102.000 guru madrasah dan pendidikan agama sedang mengikuti PPG dalam jabatan Bapak Ibu. Bila ditotal sepanjang 2025 ada 206.411 guru yang menjalani program PPG ini. Padahal 2024 hanya 29.000 yang ikut PPG. Jadi kalau kita komparasi Bapak Ibu, bandingkan memang data guru yang mengikuti PPG tahun 2025 ini dengan di tahun 2024 kemarin itu berbeda. Bahkan cukup jauh berbeda. Peningkatannya cukup signifikan. Kalau 2024 berdasarkan data dari Kemenak bisa kita lihat Bapak Ibu, itu 29 ribuan. 2025 itu sudah 206 ribuan Bapak Ibu. Jadi memang perbedaannya cukup jauh. Ini salah satu yang disampaikan melalui situs ini bahwa Kementerian Agama melalui Pak Nasaruddin Umar sebagai pemimpin di kementerian ini itu komitmen untuk mensejahterakan guru Bapak Ibu ya, seperti itu. Kalau kita persentasekan ya, itu ada 700% ya kenaikannya dari PPG tahun lalu ke tahun ini Bapak Ibu. PPG bukan sekedar pelatihan tapi juga syarat utama mendapatkan TPG. TPG ini ya muaranya adalah kesejahteraan guru Bapak Ibu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi dibalik pro kontra, kemudian tanggapan respon positif dan negatif dari statement dari Pak Nasaruddin Umar Bapak Ibu, ya sekali lagi perlu kita membaca konteks, tidak sebatas teks Bapak Ibu. Dan jangan mudah terprovokasi Bapak Ibu. Kita jaga stabilitas di negara kita Bapak Ibu, bangsa kita. Semoga bangsa kita semakin maju dan jaya di masa depan. Silakan dikoreksi jika ada yang keliru, ditambahkan jika ada yang kurang dalam pembahasan atau ulasan kita di video kali ini. Kita jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.